semangat Pak ya. Semangat, harus selalu semangat. Selalu semangat. Karena sebagai pendidik kita harus selalu semangat di pagi hari agar anak-anak juga semangat dari awal pembelajaran. Itu Pak ya. Kita harus beri contoh yang baik Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak sebelumnya karena telah meluangkan waktu untuk percakapan praobservasi ini Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi dulu Pak ya. Iya Pak. Sebelum besoknya kita akan observasi gitu. Ya. Sebelumnya untuk observasi nanti Pak, saya ingin tahu Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Qoyum itu apa Pak? Oh iya baik Pak. Jadi rencana tujuan pembelajaran saya nanti adalah siswa mampu memahami dan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam capaian. Jadi nanti untuk bisa mencapai tujuan itu, anak-anak akan mengidentifikasi setiap unsur yang ada di dalam cerpen, yaitu mulai dari tema, kemudian alur, latar, sampai ke amanat atau pesan moral dalam cerpen yang nanti akan saya sajikan di kelas. Seperti itu Pak. Tujuan yang bagus Pak ya. Jadi sangat relevan dengan kemampuan berpikir analitis siswa itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu Pak, area yang bisa dikembangkan dari Pak Qoyum itu yang apa Pak? Oh ya, jadi dari situ nanti saya ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dari mana? Yaitu dari kegiatan mereka menganalisis setiap unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Terutama yang ingin saya tekankan adalah dari karakter tokoh dan juga pesan moral atau amanat, karena kedua unsur ini saya rasa paling dekat dengan kehidupan siswa. Nantinya mereka akan hidup dalam lingkungan sosial ya Pak. Jadi ketika mereka nanti bisa menganalisis karakter tokoh, mereka akan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang kedua, dengan melihat pesan moral dari sebuah cerita, mereka akan dapat nilai-nilai yang baik, kemudian bisa menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memperbaiki manajemen kelas. Jadi di dalam pembelajaran nanti saya rencananya akan mengadakan diskusi kelompok, dan saya harap nanti diskusi itu bisa berjalan dengan efektif seperti itu. Wah, menarik ini Pak. Jadi yang saya tangkap ini ada dua hal ya Pak ya. Jadi ada dua hal utama yang ingin dikembangkan keterampilan anak-anaknya, yaitu berpikir kritis dan manajemen kelas. Betul sekali Pak. Kemudian dari kedua hal itu Pak, strategi apa yang ingin dicapai Pak untuk pembelajaran nanti Pak? Oh ya baik, untuk mencapai itu saya sudah menyiapkan beberapa strategi ya Pak. Jadi karena ada dua, yang pertama itu untuk anak bisa berpikir kritis, saya rencananya akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi kelas itu nanti akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian nanti saya berikan waktu untuk setiap kelompok untuk mendiskusikan tadi unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen, dan setiap kelompok itu nanti akan mendapatkan bagian unsur-unsur yang berbeda. Jadi ada kelompok alur, kelompok latar, kelompok pesan moral dan sebagainya, itu sesuai dengan unsur yang sudah ada dalam cerpen. Itu yang pertama. Kemudian setelah diskusi nanti mereka hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah yang kedua, mengenai manajemen kelas nanti saya berharap dari hasil diskusi itu nanti dalam prosesnya mereka bisa saya berikan pembagian peran di dalam diskusi itu. Jadi ketika mereka melakukan diskusi, mereka sudah tidak bingung lagi, mereka sudah punya tanggung jawab dan tugas masing-masing di dalam kelompoknya itu. Seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi sangat detail sekali Pak ya. Jadi ada kelompok ini. Oh bagus Pak. Strategi diskusi seperti itu, pembagian peran itu memang bagus Pak menurut saya Pak. Agar siswa memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Ya. Tapi dalam aspek lain Pak, mungkin barangkali Pak Qoyum mungkin ada tantangan gitu yang nantinya terjadi di pembelajaran nanti Pak. Tantangan seperti apa lah kira-kira Pak? Oh iya betul Pak, saya itu yang jadi sedikit kekhawatiran mungkin ya Pak, itu biasanya akan ada saja ya anak-anak yang biasanya kurang begitu aktif. Jadi meskipun saya sudah menyiapkan tadi ya metode pembagian peran,
khawatir nanti anak-anak masih tetap kurang aktif gitu. Harapan saya sih dengan adanya peran tadi bisa lebih aktif sih. Itu yang kekhawatiran saya yang pertama. Untuk yang kedua mungkin saya akan lebih memastikan lagi waktu untuk diskusi itu supaya efektif dan semua materi yang sudah saya siapkan itu harapan saya nanti bisa tersampaikan keseluruhan. Seperti itu Pak. Ya, jadi hal yang wajar ya Pak ya, karena dalam setiap kelompok mungkin ada yang aktif, ada yang pasif, itu Ya, dinamika kelas ya Pak ya. Ya. Jadi memang nanti semoga tantangan itu bisa diatasi oleh Pak Boyum ya Pak ya. Mungkin itu Pak ya, jadi nanti akan kita lanjutkan di pasca observasi Pak ya percakapannya. Iya. Ada hal yang ingin kita bicarakan lagi. Ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak sebelum besok kita observasi Pak? Saya rasa cukup ya Pak ya. Insya Allah sudah saya siapkan semua. Jadi nanti ya ini juga saya terima kasih sudah dibantu Pak Aan nanti dalam mengelola kelas. Mungkin nanti ada masukan-masukan ya kita bahas setelah pasca observasi. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak atas meluangkan waktunya untuk pasca pra observasi ini. Besok kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi. Itu Pak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Sama-sama Pak. Setelah kemarin kita observasi di kelasnya Pak ya. Ini Pak, jadi di catatan saya ya, ada beberapa hal yang saya mencatatkan. Menurut Pak Mir bagaimana Pak kemarin Pak? Hasil pengajiannya Bapak itu kemarin, perasaan Bapak seperti apa? Iya Pak, sesuai dengan pembelajarannya saya laksanakan, saya merasa cukup puas Pak, karena anak-anak sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Namun mungkin ada satu Pak, mungkin jadi catatan atau PR saya mungkin di manajemen waktu. Saya kemarin agak sedikit kurangnya di situ. Tadi kemarin memang saya lihat anak-anak itu antusias dalam kelompok tadi Pak ya, jadi sangat menarik, sama seperti yang Bapak rencanakan ketika pra observasi, ketika Bapak ingin menggolongkan kelompok andur, kelompok tema, kelompok tokoh gitu. Jadi saya lihat anak-anak itu antusias. Ada kekurangan catatan di Bapak ya yang mengenai manajemen waktu itu Pak. Ya betul. Bagaimana Pak menurut Bapak mengenai pembagian kelompok sesuai rencana tadi? Ya itu menurut saya sudah efektif Pak, sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi anak-anak diberikan pembagian peran per unsur itu ya, unsur Pak. Mereka lebih terarah, tidak bingung lagi dengan apa sih yang mau saya kerjakan. Sudah berjalan dengan baik. Dari hasilnya pun mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Jadi yang sudah berjalan begitu baik. Saya setuju juga Pak. Jadi anak-anak itu lebih jelas dan memahami gitu
unsur intriksi dalam cerpen itu tadi kan. Ya, betul. Jadi tadi saya lihat juga ada apa namanya 1-2 anak dalam kelompok yang mungkin masih pasif gitu. Iya betul. Bapak melihat nggak hal seperti itu? Iya, saya menyadari itu Pak. Iya. Memang ada beberapa siswa yang masih juga kurang pasif, padahal sudah saya antisipasi Iya. Kemudian peran gitu ya di dalam tugasnya supaya jelas. Ya itu mungkin yang jadi tantangan lain selain waktu tadi mungkin ini perlu cara lain Yang pasif tadi Pak. lain. Ini menarik sih Pak, ini tantangan yang menarik menurut saya Pak. Mungkin salah satu caranya mungkin bisa dicoba memberikan peran yang lebih spesifik lagi ya untuk anak itu Pak ya. Mungkin selain itu mungkin menurut Bapak tadi selain yang pasif tadi manajemen waktu ya. Pengaturan waktu ya. Mengenai pengaturan waktu itu yang itu tadi saya katakan iya. apa agak molor gitu jadi molor karena apa ya siswa itu ada beberapa kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama ketika diskusi dampaknya di presentasi jadi ada beberapa kelompok yang dengan terpaksa untuk presentasi nah ini mungkin yang harus saya pertegas lagi mengenai waktu jadi mungkin nanti saya akan menyediakan timer Pak ke depannya supaya lebih tertib lagi mengenai waktu ya. Ya ini menjadi tantangan juga Pak ya. Tapi saya pikir itu cukup dinamis Pak ya. Jadi anak-anak antusias itu ketika melakukan diskusi kelompok ini sangat menarik gitu ya. Jadi tapi ya karena itu tadi dinamis jadi keadaannya memang ada anak yang presentasinya dapat, ada yang belum itu karena memang kerja kelompoknya memang tidak diatur ya. Mengenai hasil pembelajaran yang kemarin seperti apa? Kalau secara keseluruhan saya sudah cukup puas ya itu tadi saya katakan. Jadi kenapa saya lihat dari hasil diskusi, hasil presentasi dari mereka menjawab keaktifan itu yang mungkin saya jadikan untuk materi saya itu ternyata bisa tersampaikan dengan baik terukur di situ. Hanya yang tadi ya mungkin kelemahannya di waktu dan ya beberapa siswa yang kurang. Mungkin untuk pembenahan berikutnya kapan? Saya rasa tidak terlalu lama ya. Saya pikir untuk pembelajaran berikutnya akan saya rencanakan akan saya terapkan itu. Jadi saya siapkan timer mungkin untuk yang waktu dan mungkin untuk yang anak-anak yang juga pasif padahal sebenarnya sudah diantisipasi ya dengan pembagian peran itu ya. Mungkin saya pikir barangkali ya ada masalah pribadi mungkin ada. Jadi mungkin saya akan mendekati secara personal kan tidak begitu banyak. Jadi akan saya luangkan waktu mungkin dari situ mungkin salah satu faktor ya mungkin dengan itu nanti insya Allah saya harapannya bisa berjalan lebih efektif lah. Untuk kelas-kelas lain juga saya pikir bisa saya terapkan. Eksekusi berarti ya Pak ya. Ya saya rasa cukup sekian Pak ya. Ada beberapa catatan memang pekan depan sudah mulai dilaksanakan, kemudian melalui pendekatan tadi bagi anak-anak yang kurang pasif, kemudian penggunaan timer tadi Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan yang Pak? Saya rasa cukup jelas sih Pak. Yaitu masukan-masukan dari Pak Agus jadi untuk feedback umpan balik saya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik doanya. Itu kan tujuan akhir kita Pak. Saya rasa cukup sekian Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk partisipasi ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dari pembelajaran. Amin. Assalamualaikum.